Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Safitri, perwakilan dari kelompok 9, bersama dua rekan saya yaitu Andre Bagus Prayoga dan juga Indah Zil Arsi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pendekatan Berpusat pada Manusia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Tika Febriani MPD selaku dosen pengampu yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan pada pagi hari ini. Nah, pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu pandangan tentang manusia menurut pendekatan berpusat pada manusia, yang kedua yaitu konsep dasar dari pendekatan berpusat pada manusia, yang ketiga yaitu tujuan dari konseling pendekatan berpusat pada manusia, yang keempat yaitu peran dan fungsi konselor dalam pendekatan berpusat pada manusia, yang kelima yaitu tahap-tahap konseling dalam pendekatan berpusat pada manusia, dan yang terakhir yaitu teknik-teknik konseling pendekatan berpusat pada manusia. Yang pertama yaitu pandangan tentang manusia menurut pendekatan berpusat pada manusia. Menurut pendekatan person center, manusia dipandang sebagai insan rasional, makhluk sosial, realistis, dan berkembang. Manusia yang memiliki perasaan negatif dan emosi antisosial merupakan hasil dari kefrustasian atas tidak terpenuhinya impuls-impuls dasar, ide yang berhubungan dengan hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua yaitu konsep dasar dari pendekatan berpusat pada manusia. Pendekatan person-centered dibangun atas dua hipotesis dasar, yaitu setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik, dan kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan, penerimaan, dan dapat memahami relasi proses konseling yang sedang dibangun. Menurut Corey tahun 1986, PEC 105. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Andre Bagus Prayoga. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Anggita Safitri. Selanjutnya, C. Tujuan dari konseling pendekatan berpusat pada manusia. Tujuan utama pendekatan person-centered adalah pencapaian kemandirian dan integrasi diri. Dalam pandangan Rogers pada tahun 1977, tujuan konseling bukan semata-mata menyelesaikan masalah, tapi membantu konseli dalam proses pertumbuhannya, sehingga konseli dasar mengatasi masalah yang dialaminya. Sekarang dengan lebih baik dapat menuesia masalahnya sendiri di masa yang akan datang. Corey pada tahun 1986. Nah, selanjutnya D. Peran dan fungsi konselor dalam pendekatan berpusat pada manusia. Konselor dalam membangun hubungan interpersonal dalam proses komunikasi konseling merupakan elemen kunci keberhasilan konseling. Dalam proses konseling, konselor berperan mempertahankan 3 kondisi inti. Correct condition yang ajarkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perubahan konseling. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. E. Tahap-tahap konseling dalam pendekatan berpusat pada manusia. Pendekatan person center jelaskan proses konseling yang fleksibel dan sangat tergantung pada proses komunikasi antara konselor dan konseli. Hal tersebut ditunjukkan dengan 1. Keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua, percaya pada diri sendiri, dapat melakukan evaluasi internal yaitu menetapkan standar perilaku, melihat ke dalam dirinya dan membuat keputusan serta pilihan-pilihan bagi hidupnya. Yang terakhir, kesediaan untuk menjadi suatu proses. Konseling menyadari bahwa pertumbuhan dirinya adalah proses yang berkesinambungan. E. Teknik-teknik konseling berpusat pada manusia.
Korel 1995 mengatakan bahwa konselor harus memperhatikan berbagai keterampilan interpersonal yang dibutuhkan dalam proses konseling. Keterampilan-keterampilan tersebut antara lain A. Mendengar aktif atau active listening, yang B. Mengulang kembali atau restarting atau paraphrasing, yang C. Memperjelas craving, dan D. Menyimpulkan summarizing. Kesimpulan, menurut pendekatan person-centered, manusia dipandang sebagai insan rasional, makhluk sosial, realitas, dan emosi antisosial. Merupakan hasil dari kefrustasian atas tidak terpenuhnya impuls-impuls dasar, ide yang terhubung, dan hierarki kebutuhan Maslow. Contohnya, tingkah laku agresif merupakan ekspresi frustasi dari tidak terpenuhnya kebutuhan dasar tentang cinta dan biologi. Thompson et al. 2004, page 160. Baiknya selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Langsung saja kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.